Halo, assalamualaikum teman-teman Dergar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini adalah tanggal 13 Agustus. Hari ini adalah hari pembukaan ICR 2023 dan besok tanggal 14 atau hari Senin kita mulai balapannya. Agak aneh ya, mulai balapan di hari Senin. Soalnya biasanya kita mulai ya di hari Jumat atau hari Sabtu, tapi ini hari Senin baru mulai. Dan sekarang ini kita udah ada di bagian lapangan samping hotel karena kita hari ini akan scrut di pagi hari sebenarnya sih. Jadi bukan akan scrut, sorry. Udah scrut tadi pagi, terus kita akan opening ceremony malam ini. Jadi kita akan parkir di sini untuk konvoy keliling kota Pattaya, terus kemudian kita akan berada di daerah ininya ya, istilahnya tengah kotanya untuk pembukaan nanti malam. Ini yang di bagian sini kita lihat dulu mobilnya ada apa aja. Mobil Om Jaya dan mobil Satoshi Sang dari Jepang. Jadi ini adalah tim Japin. Kemarin gue udah sempat bilang di vlognya yang pertama nih. Nah, oke. Berikutnya kita ke sini. We have our friend from Thailand, Mr. Bandit. How you doing? Assalamualaikum, my friend. Finally we meet again. And with our senior, Mr. Wijaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, jadi Mr. Bandit akan pakai. You're using this car? Yes. Yes, I see this car. This car is in blue color, right? Last year. Is this the same car? No. Car same. Car same. Yeah, sticker not same. Iya, iya. Same car. Ini mobilnya kita udah lihat waktu itu Ford Ranger-nya, teman-teman. Oke, good luck for this year, my friend. Thank you. Good luck. Thank you. Mantap. Ya, Bandit pakai Ford Ranger Raptor ini. Ada lagi dari Jepang di sini. LC300 yang kita udah sempat lihat. Dan juga Isuzu D-Max, tim Wellport. Sebenarnya salah satu sponsor. Ini ada Mr. Sanjay Takale pakai Hilux. Sebelahnya ini ada Mr. Michael dari Australia pakai Ford Ranger Raptor yang baru nih. Asik banget teman-teman. Kita sambil geser lagi. Di sini ada Hilux baru pertama ikutan dari Steelmate Racing. Aku lagi mau foto dulu teman-teman. Ini ada salah satu peserta dari Vietnam. Oke. Nah, ini depannya ada strobonya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang penasaran, ini pakai strobo persyaratan apa enggak? Jadi sebenarnya bukan, tapi untuk sirenenya itu ternyata sangat dianjurkan atau sangat disarankan. Kenapa? Karena kalau kita lagi rally ride gini, kita akan melewati daerah-daerah yang sebenarnya boleh dibilang jalanan umum ya. Jadi kita diharuskan untuk ngelakson atau nyalain sirine untuk ngasih tanda. Jadi adalah untuk faktor safety, bukan untuk kayak keperluan lain. Tapi lebih ke arah faktor safety atau untuk ngasih tauin ke orang-orang kalau ada mobil balap yang mau lewat. Terus sebelah kita ini yang baru melintas ada Om Memen. Om Memen krunya 3. Terus oh nih pada nebeng di belakang. Enak ya pakai bak ya, bisa rame-rame. Mungkin juga teman-teman udah pada lihat mobilnya pas kita lagi nge-review di pelabuhan pakai mesin V8 teman-teman. Asik banget, pakai mesin V8 nih di sini nih. Wah, 3UZ Toyota V8. Lanjut lagi ke barisan depan. Ini ada tim Toyota Gazoo Racing Thailand. Jadi kalau tim TGR Thailand ini baru tahun ini teman-teman ada di ICR. Tahun lalu masih timnya TRD, tapi sekarang udah Toyota Gazoo Racing Thailand. Udah pakai Hilux-nya yang GR dan GR Sport. Sementara spesifikasinya kalau yang gua tahu kurang lebih sama kayak tahun lalu. Karena emang udah jadi salah satu tim yang boleh dibilang Hilux-nya teratas ya teman-teman ya, secara spesifikasi dan secara prestasinya mereka. Terus habis itu ini ada tim Isuzu Supan. Ini kalau nggak salah teman-teman yang mobil yang nomor 110 ini yang boleh dibilang drivernya paling kenceng ya kalau di tim Isuzu, dan boleh dibilang salah satu yang waktunya emang juga paling cepet di ICR setidaknya tahun lalu teman-teman. Bener-bener top banget nyetirnya. Kebetulan gue kenal sama drivernya, tapi nanti kita coba cari ya.
kita sambil geser lagi ke depan. Hilux tim Fast Forward. Ada Ayumi Racing di sini. Terus habis gitu kita coba geser lagi ke depan. Ini mobilnya Mas Rifat. Wah, Triton generasi terbaru yang ya gue belum tahu kapan ya keluar di Indonesia. Tapi kira-kira gimana nih menurut teman-teman nih? Triton yang baru desainnya gimana? Yang paling ngebedain kan emang di bagian depan teman-teman. Style lebih ngotak, lebih bulky, lebih kayak gaya truk Amerika ya. Lebih ngotaknya tuh kayak gaya-gaya SUV apa pickupnya Amerika. Dan dia di bagian si fendernya itu juga lebih kembung gitu teman-teman, lebih keker. Nah tapi ini sebenarnya bodinya juga udah diganti supaya karbon, pintu juga, bak, terus bagian belakangnya sekarang bolong. Soalnya sebelumnya kalau teman-teman ingat yang tahun lalu itu masih pakai bak asli. Jadi yang tahun lalu itu emang si pintunya udah karbon, tapi baknya itu masih bak asli. Sekarang baknya udah bolong, jadi jauh lebih ringan lagi teman-teman. Sementara kalau apa yang dibawanya sih kurang lebih sama ya. 2 ban serep, ada sandleader, dongkrak, winch, dan lain-lain. Geser lagi. Kita di sini ngelihat ada tim-tim yang lain lagi. TGRI, Toyota Gazoo Racing Indonesia. Co-drivernya, halo, assalamualaikum my brother. Gak kedengeran cuma. Geser lagi ke depan lagi. Sama, ini tim Mitsubishi Rally Art dan Toyota Gazoo Racing Thailand. Jadi boleh dibilang sebenarnya tim papan atas ya, atau tim pabrikan yang bersaing di tingkat atasnya itu antara Mitsubishi Rally Art, Toyota Gazoo Racing Thailand, terus tadi ada Isuzu Supan yang pakai D-Max, dan termasuk juga tim Toyota Gazoo Racing Indonesia teman-teman. Itu tim pabrikannya. Sementara sebenarnya kalau yang merek lain, tim pabrikannya tetap ada. Ford itu yang gue tahu juga tetap disupport oleh Ford dari Thailand, tapi ikutnya di T2. Tadi yang Mr. Badit kita cek mobilnya itu ikutnya di T2 atau yang kelas standar. Jadi ya gue sekali lagi ngasih tauin ada 2 kelas, T1 sama T2. T1 itu untuk mobil-mobil yang boleh dibilang lebih full modifikasi. Kalau T2 itu mobilnya yang boleh dibilang modifikasinya nggak jauh dari standar. Jadi kalau T2 itu nggak boleh tuh yang namanya misalnya mesin diganti, terus habis itu nggak boleh dipasangin turbo kalau buat mobil NA, nggak boleh diganti pintu yang lebih enteng kayak misalnya ganti karbon dan lain-lain. Teman-teman, buat gue yang suka dengan rally, off-road, atau kegiatan outdoor lainnya, gue selalu merasa tenang karena setia ditemani oleh CAF. Ini adalah men's care yang memiliki berbagai macam produk, seperti misalnya face wash. Ada yang skin energizing and brightening, ada juga yang triple action oil and komedo defense, ada juga yang oil and acne care, dan ada face scrubnya juga yang gentle exfoliating. Jadi setelah aktivitas harian, dengan kondisi cuaca yang sangat terik, debu tebel, dan lumpur yang nempel ke seluruh badan, gue akhirnya tetap tenang, karena begitu gue kembali lagi untuk bersih-bersih, gue tahu ada CAF yang selalu setia menemani. Oke, kita lanjutin lagi kegiatan dan persiapan hari ini. Ya, lanjut lagi teman-teman. Jadi semua udah mulai pada baris sesuai nomor urutnya. Karena gue nomor 138, itu berarti kurang lebih kayak bagian-bagian belakang teman-teman. Jadi sekarang ini udah 119, 120. Ini yang kepala 2 nih kayak Ranger Raptor udah mulai mau pindah. Oh ya, ini kemarin kita udah sempat kasih liatin teman-teman di yang video awal. Ini adalah mobil dari Israel. Ini kalau kita lihat sekilas kayak buggy custom gitu ya.
Dia tapi mungkin boleh dibilang sih ini sebenarnya basic mobilnya mobil mass product, tapi bodinya aja yang diganti nih. Asik banget. Coba kita lihat ke bagian belakangnya, teman-teman. Kayak gimana? Nah, oke. Oh, bawa ban serepnya bisa 3 di sini. Terus di sampingnya bawa ada sekop buat buka ban, ada kunci rodanya kan untuk dongkrak segala macem. Extra fan-nya ada 2 gede karena radiatornya di belakang. Strap semua ada di sana. Ya, bisa 3 buah ban serep. Walaupun persyaratannya 2 aja ya, teman-teman ya. Wah, mobil apa ya? Ada yang udah bisa nebak? Kemudian di sini ada tim dari Jepang, sponsornya adalah Arta Autobox. Nah, sebelahnya Wood. Ini adalah Toyota Hilux yang Revo, tapi yang bikin spesial adalah dia dari karbon, teman-teman. Bodinya dari karbon, nggak cuma kayak kap mesin ya, fender, bumper, tapi juga bagian belakangnya nih. Wah, oh sebentar. Tapi ini dilapis ya. Soalnya baknya tetap bak asli, cuma dia dikasih lapisan karbon lagi. Mungkin bisa jadi karena mobil ini itu disponsorin sama salah satu brand untuk bikin karbon. Dan sekarang si LC200 mau digeser dulu. Pengen foto sebelah sama LC300. Kakak beradik ketemu di AXCR 2023. Oke. Sekarang sama calon juaranya. Amin. Amin. Mas, depan Iya. kita ada Pajero Sport yang gen pertama. Loh, ini justru juara Hah? nasionalnya. Wih. Oh, gue familiar, apa gue ajarin nih? Gimana Hah? nih? Ini orang gak ajarin nih? Tahu banget, ini masih ada radionya, Jay. Hah? Masih ada radionya. Masih ada radionya. Ini tough banget nih, mobil berarti udah umur 10 tahun lebih. Yang gue incer dari tahun lalu peleknya, soalnya peleknya yang paling aneh. Peleknya ya. Peleknya work aneh gitu. Gayanya tapi udah rally rate ya. Rally. Peleknya ya. Tingginya pas. Ya kan ini berarti kan dia kan armnya nggak bisa dipanjangin, berarti kan emang udah gini aja kan, shock breaker tinggi doang. Mainin di shocknya ya. Mainin shocknya. Boleh nih mobilnya. Kayak masih pada asli ya mas ya. Asli lah. Iya nih asli sih, beneran mobil showroom. Pintu kalau masih krom gini tuh, iya aja. Dulu lo pakai tahun berapa mas yang juara? 2013. 2013 ya. 2013. Asik. Udah goodbye, tau gitu lo yang pakai kesini ya. Sorry. Dia lagi ganti baju. Bener. Orangnya yes. Changing parts. Don't worry. See you later. Itu lucu banget. Nggak ada tempat yang bisa itu, gue cuma bisa lihat pintu roll bar kayak apa, nggak ada surprise. Soalnya kacanya gelap banget yang belakang. Peep show. It's me changing that. Aduh. Kalau ini gimana mas? Wah, kali ini nggak ada setirnya. Lihat, nggak ada setirnya. Oh iya, nggak ada setirnya. Ini mana boleh nih buat latihan buat R5 nih. Pakai ini ya? Iya, gue minta aja apa masukin nih. Setir kebot. Yoi. Iya. Ini waktu itu kalau nggak salah driver yang lo sempat numpang kan tahun lalu Iya. di Pajero-nya kan? Bener. Setir kebot. Yang Aneh ya, turun, duduk kanan ya? Iya, suruh duduk, ya ayo naik. Pas gue duduk, hah? Pas duduk tuh super nggak biasa tuh, ngeliat nggak ada dashboard di sebelah kanan. Rada-rada Ini tim kagok. Vietnam. Tim Vietnam. Yang setir kiri kan Vietnam sama Kamboja kan? Ya. Setir kiri, Kayaknya setir kiri. Setir kiri. Laos juga. Oh, kalau Laos nggak setir kiri salah. juga ya? Nyetirnya sih di kanan. Oh, Sambil kita lihat nanti ya. Lihat aja, bentar, 3 hari lagi. Sambil kita lihat. Ya, balik lagi ke mobil kita, teman-teman. Ini dijajarin sama LC300. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat sekilas, nggak tahu kalau dari kamera lebih kelihatan gedean yang mana. Sebenarnya kalau ngomongin aslinya, teman-teman, antara si 200 sama 300 ini bedanya dikit banget.
Cuma kenapa si 200 ini lebih kelihatan kayaknya gambot? Karena dia bodinya itu lebih ngebulet. Tapi bukan ini ya, bukan yang mobil gua. Soalnya ini emang udah di wide body lagi. Kita ngomongin standarnya. Sementara kalau yang 300, dia itu bodinya tuh lebih kotak, lebih lurus. Jadi terkesannya kayak emang dia tuh lebih sempit. Jadi itu dia. Padahal pada intinya bedanya tuh hanya sekitaran, kalau nggak salah, ya 5 sentian. Tipis banget. Nah, tapi salah satu yang ngebedainnya itu adalah dia dari mulai di bagian paling depan, ujung depan dari grill sampai ke bagian tengahnya sini, dia tuh lebih panjang. Sementara kalau misalnya kayak di aslinya LC200 gitu, dia dari depan sini sampai ke bagian sininya lebih pendek. Nah, efeknya apa? Karena panjangnya itu sama, begitu kita ngelihat dari bagian ujung pintu depan sampai ke ujung bagian belakang, itu si LC200 lebih lebar atau lebih panjang, teman-teman. Jadi dari pintu depan sampai ke bagian sini itu tetap lebih panjang yang 200. Kenapa yang 300 lebih pendek? Karena dia yang lebih panjang justru dari pintu depan ke ujung grill depannya. Itu dia salah satu yang ngebedain. Nah, tapi kalau di dalam kasus ini, karena emang kalau yang di mobil gua udah lebih dilebarin, akhirnya ya boleh dibilang secara track width atau lebar sumbu rodanya jadi lebih lebar yang punya gua. Ya efeknya akhirnya si fendernya ikut dibikinin jadi wide body ya teman-teman ya. Akhirnya jadi lebih lebar dan lebih apa ya, keker gitu dibandingkan LC300 yang bodinya lebih rata-rata. Bentar, bukan rata-rata, maksudnya bodinya lebih flat, lebih tegak lurus. Dan mungkin ini yang terakhir teman-teman yang akan kita bahas. Sebentar lagi udah mau jam 6:30 di sini. Sebelum kita bergerak ke tempat start nanti, kita sambil lihat kira-kira cahaya cukup apa enggak, karena malam hari dan di kamera ini agak cukup gelap ya kalau udah malam-malam. Ini adalah Toyota Tacoma dari Kamboja. Ini adalah tim VKH Motorsport. Wah, gayanya udah seperti pre-runner yang dibikin agak sedikit lebih keluar, lebih lebar dengan bumper pipanya. Gayanya asik banget deh teman-teman. Ini adalah salah satu juaranya di kelas T1GO. Mereka lagi foto, bentar nggak ganggu. Kita geser dulu ke sini. Halo, my friend. How are you? How are you? Good luck. Yeah. Good luck. Yeah, I think we're going to be in the same class. Yeah, Thank you. Thank you. Thank you. Our friend from Cambodia, VKH Motorsport. Yeah. Oke. Good luck, my friend. Good luck. Thank you. Asik banget, teman-teman. Dan para peserta di sini friendly banget, oke banget, dan banyak nolong banget. Jadi ya alhamdulillah banyak persaudaraan baru di sini. Udah mau ini ya, maju ya? Oh ya udah. Oke, teman-teman. Mungkin ini adalah akhir dari video yang ini. Maaf kalau videonya singkat, tapi nggak tahu sebenarnya singkat apa enggak. Cuma yang pasti semoga nggak cuma menghibur tapi juga bermanfaat. Jangan lupa doain buat gua dan Reki dan tim JJ Logi GHP. Kita mungkin akan pamit dulu untuk vlog persiapannya sampai di sini aja, karena besok pagi kita udah mulai balap ya. Yes. Udah mulai balap dan nanti kalian akan bisa ngeliat secara lengkapnya untuk balap sampai insya Allah sampai finishnya itu di video yang bentukannya film dokumenter ya. Film dokumenter. Oke. Series bakal ada seriesnya. Oke teman-teman, kita pamit. Terima kasih buat doa dan supportnya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.